Terus ada galeri. Hah? Mana ada? Nggak ada, gue nggak ada. Oh ya udah. Hans lu berarti oh ya sebelum mulai kita mau dokumentasi dulu. Jadi buat yang lain kalau bisa tolong on cam ya. On cam Nyalakan dulu. kameranya, Di kita foto bareng. Berarti ini gue stop sharing dulu dong? nggak bisa gitu? Apa nggak usah? Enggak, takutnya kayak Zoom gitu loh, kalau mau semua tuh harus stop sharing dulu. Ya boleh lah, boleh. Ya boleh lah. Ayo yang lain kita foto bareng dulu. Yang lain foto dulu. People. Nah, ayo yang lain, let's go. Meh rame. Nggak habis makan. Hah? Apa? Ya udah lagi. Yang lain. Ini bisa lebih nggak sih ngelihatnya? Enggak lah. Ya udah, udah cukup Maksimal segini. 49. Atau coba lu di lu Hans, lu yang screenshotin ya. Enggak, gue nggak bisa buka karena gue nggak ada request control kan. Oh ya udah. Ya udah sama gua. Jadi request controlnya lu deny sih. Mana ada? Gua nggak ngeliat apa. Wah, lu deny request control gue. Nah, udah sih. Kayaknya udah gua screenshot juga sih. Ya udah. Ya udah. Udah guys, udah bisa matiin kameranya lagi. Kalau cukup pede dengan mukanya mau on terus juga boleh. Ya, nggak apa-apa sih, nggak ada yang larang juga. Ini Matt, Jadi, lu yang share apa gue? lu. Sok, screen share-nya apa lagi? Yep. Udah ya? Udah kan? Udah kelihatan semua kan? Nah, selamat siang guys. Jadi, kita dari kelas webmaster dari BNCT LNT mau membuka trial class sekarang. Nah, pertama-tama kenalin dulu, nama gue Matthew. Gue sebagai koordinator LNT di sini, sama yang ngurusin banyak juga di webmaster ini. Nah, selanjutnya ada Rel, kenalin satu-satu dong. Ya, harus perkenalan, ya udah nggak apa. Ya, kenalan dulu tuh. Ya udah, nama gue Farel, biasa dipanggil Najib. Ya, gue bukan siapa-siapa sih, so asik aja di sini biasa. Oke, udah lanjut. Hans. Oke, nama gue Hans. Ya dipanggil Hans aja sih, dan gue juga bukan siapa-siapa di sini. Kok gitu semua? Steve. Ya, nama gue Steven. Sebagai pembantu yang ngebantu ngajar, ya gitu lah. Staff. Staff, ya. Novi. Halo, nama gue Novi. Gue juga nggak tahu, gue bukan siapa-siapa kayaknya di sini. Ya pokoknya tuh mereka tuh staff aja. Dan di sini juga sebenarnya selain staff juga mereka merangkap, ada 2 orang. Yang satunya merangkap sebagai HRD, koordinator HRD. Satunya lagi merangkap sebagai koordinator kreatif tim. Nah, Siapa itu? Siapa ya? Siapa? Ada Yang HRD siapa? Oh, pasti Steven. Gue yakin pasti Steven. Nah, Novi itu koordinator kreatif tim. Sebelum mulai gue mau nanya dulu nih.
tolongnya dijawab biar cepat geraknya. Jadi gue pengen nanya dulu, ada nggak sih di sini yang udah pernah belajar tentang web? Kalau Belum, ada, Kak. tolong open mic-nya. Open mic, Ngajar nggak ketik usah di jawab. chat boleh lah. Atau di chat juga boleh. Pernah Kak? Oh pernah, siapa tuh? Tuh, itu ada. Belum. Belum pernah. Oh Yang bohong lainnya. nih. Kalau belum juga nggak apa-apa sih, jawab aja biar tahu Iya, gitu biar daripada tahu respon prosesnya atau belum. gimana. Ini ngecek aja udah pada on atau belum ini. Coba jawab di chat aja deh. Udah pernah atau belum belajar tentang web? Some kind of HTML, CSS, JavaScript, PHP, apapun lah yang udah pernah. Pernah cuma masih buat Lanjut. pemula. Oke. Buat pemula tuh gimana maksudnya? Julian, Jul, masih buat pemula tuh Jul. gimana maksudnya? Apakah only HTML, CSS gitu? Coba Julian tolong jawab. Tolong di Belajar. specify. Gimana? Gimana ya? Cuma kayak ngatur desain webnya gitu. Oh, Desain. buat desainnya. Iya, Lebih ke UI-nya berarti ya? mungkin. Nah, CSS. Oh. Oh, Yang udah lain, masuk yang CSS lain. berarti. Ini benar-benar yang lain belum ada yang bisa atau udah ada yang pernah? Kayaknya belum. Banyaknya belum sih. Enggak ini si Paulus nih bohong nih. Bohong banget ya. Orang di The Master ya. Belum katanya. Ada tuh Alfred tadi on mic. Kakaknya suka bohong. Ini tes Stefanus Paulus yang suhu Iya. kita bukan? Ya? Oh benar kan? Ya bener, makanya gue bilang dia bohong kan. Bohong tuh. Gue tuh nggak tahu udah nama lengkapnya Paulus yang Anda sering sebut-sebut waktu dulu. Oh jadi suhunya. Jadi ini suhu buat nih master nih. guys. Dia merendah untuk meroket. Ya udah ya, intinya kebanyakan belum ada ya. Tapi tenang aja, nanti di kelas kali ini tuh kita tuh nggak bakal perlu harus bisa sama sekali malahan dari awal. Yang penting kalian bisa pakai komputer itu sebenarnya. Karena kita tuh bakal belajar dari nol kalau buat bikin webnya. Next. Nah, kita mulai dulu ya dari definisi webmaster itu apa. Jadi webmaster itu adalah seseorang yang membuat atau nge-manage konten dan perorganisasian sebuah website. Dia juga memanage komputer server, technical programming, aspek-aspek dari website atau melakukan keduanya. Jadi webmaster tuh sebenarnya webmaster di sini sih sebenarnya ada itu tuh suatu role tersendiri, tapi kenapa kita nama kelasnya webmaster itu sebenarnya penamaan kelasnya itu lebih ke buat general sih, buat banyak role yang ada di web. Nah, jadi kalau menurut Merriam-Webster sendiri itu a person who is responsible for the creation or maintenance of a website, especially for a company or organization. Jadi ya utamanya sih kita di sini bakal belajar bareng-bareng everything about web lah, itu intinya. Next. Hans, yuk. Oke. Back. Jadi satu hal yang perlu kalian ketahui mungkin di sini adalah web yang kita sebut website sekarang ini bukan cuman yang website di mana isinya adalah konten-konten statis. Di zaman sekarang ini semua web itu dinamis. Dinamis itu kayak gimana? Kontennya dapat berubah dari waktu ke waktu. Contohnya yang paling gampang mungkin
sosial rumah ya? media yang kalian pakai, misalnya Facebook, Instagram, itu Facebook lah, kita ambil Facebook. Jadi kontennya itu berubah-ubah setiap saat. Next. Nah, banyak di luaran sana kita bingung juga antara web application dan website. Jadi sebetulnya ada perbedaan antara web application dan website. Website itu biasanya dikaitkan dengan sekumpulan halaman yang bersifat statis. Bersifat statis itu seperti apa? Yang paling gampang adalah company profile. Atau untuk pengenalan produk sederhana, jadi isi kontennya itu tidak berubah-ubah. Dan biasanya dibuat cukup dengan HTML, CSS, dan sedikit JavaScript kalau diperlukan. Sedangkan web application adalah sesuatu yang sedikit berbeda. Dia lebih ke aplikasi. Kenapa disebut aplikasi? Karena bergantung dengan interaksi pengguna. Jadi pengguna itu sebagai sumber si konten yang ada di dalam situ. Misalnya YouTube, lalu Twitter, Facebook. Dan untuk web application, yang pasti ada database. Jadi untuk nyimpan data-data yang pengguna hasilkan. Next. Nah, jadi apa sih yang bakal kita pelajarin di sini? Jadi semua peserta itu akan belajar dari basic karena kita sendiri itu belum ada kelas advance-nya. Jadi itu masih gimana ya? Ini tuh baru kelas pertama di BNCC yang proper ada materi lengkapnya gitu. Jadi otomatis ya kita bukanya dari kelas dasar dulu. Semua peserta itu bakal belajar dari basic tanpa perlu pengetahuan tentang coding ataupun desain. Nah, jadi itu di sini kita bakal nyediain 2 tipe kelas. Next. Yang pertama itu kelas full stack dan kelas UI UX. Ini adalah subkelas dari webmaster. Setiap orang boleh ngambil dua-duanya, tapi dengan catatan gini, kalian boleh ngambil dua-duanya, tapi kalau kalian sanggup yakin nggak buat ngelakuin dua-duanya. Nah, kalau bisa kalian lihat juga di sini sebenarnya daftar kelasnya. Yang pertama itu kelas full stack. Jadi materi apa sih yang kalian pelajari nanti? Jadi pertama tuh kalian belajar HTML, CSS, JavaScript, itu yang basicnya dari website. Lalu nanti ada SQL, PHP, buat database. Dan mainly itu kita bakal belajar buatnya itu pakai Laravel nanti. Jadi kita belajar front end dan back end itu jadi satu kesatuan, kita belajarnya itu pakai Laravel nanti. Nah, buat UI UX itu bisa kalian lihat juga sebenarnya materinya di situ ada visual design, UI UX design, proses design. Jadi kita tuh belajar ngedesain UI dan UX tuh dengan proses yang seharusnya gitu, yang industri pakai. Kita juga bakal belajar bareng Figma atau Adobe XD. Tapi kemungkinan sih Adobe XD mungkin nggak dipakai sih, soalnya kalau nggak salah Adobe XD itu berhenti nanti nggak jadi gratis lagi kalau nggak salah setelah berapa Oktober gitu. Mungkin kita bakal pakai Figma aja. Nah, tapi dengan catatan gini, kalau kelas yang UI UX tuh karena berdasarkan dari tahun lalu, kelas UI UX itu akan ditiadakan jika tidak memenuhi kuota minimum peserta. Kuota minimum pesertanya berapa? Masih akan ditentuin lagi, tergantung lihat dari hasil orang yang daftarnya berapa nanti. Biar nanti kita bisa atur-atur lagi kelasnya tuh mau gimana. Soalnya kalau kelas UI UX itu peminatnya biasanya lebih dikit daripada full stack. Tapi tenang aja, sebenarnya kelas UI UX ini bukan cuma buat orang desain juga, bukan buat orang desain doang. UI UX ini tuh memang nggak banyak coding. Bahkan nggak usah bisa coding juga sebenarnya nggak apa-apa, bisa kerja jadi orang UI UX. Tapi UI UX sendiri juga nggak harus orang desain kok. Jadi semua orang tuh bisa belajar karena di sini tuh kita lebih belajar buat analisis dibandingkan desainnya. Desain tetap ada, tapi desainnya itu dihasilkan dari analisis. Jadi buat yang anak IT nggak usah takut masuk UI UX juga. Soalnya ini bukan buat anak desain doang kok, semua orang bisa. Sebenarnya kedua kelas ini juga buat semua jurusan juga bisa masuk karena kita belajar dari nol.
Next. Jadi apa aja sih yang kalian bisa dapetin di sini? Pertama tuh kalian bisa dapetin SAT. Nah kalau kalian nyelesain kelasnya dengan baik, kalian bisa dapat sertifikat. Nanti juga di akhir sesi-sesi kelas gitu, atau enggak di pertemuan-pertemuan akhir gitu, kalian tuh bakal ada proyek gitu. Jadi kalian bisa dapat experience langsung dengan proyek. Terus kalian juga dapat ilmu yang pasti. Dan materi yang kita sediain di sini tuh bisa bahkan kalau kalian beneran serius ngerjainnya, kalian bisa langsung internship malahan. Ya kalian tinggal bangun CV sama portfolio kalian aja sebenarnya kalau udah beres kelas ini. Soalnya benar-benar yang kita sediain materi di sini tuh udah bisa dibilang udah lumayan cukup lah buat kalian kerja. Kalian cuma tinggal ngembangin lagi aja. Next. Nah, pertama-tama gue mau ngejelasin dulu tentang apa itu Uniform Resource Locator atau URL. Mungkin kalian udah sering dengar ini, kalian kan sering pakai lah setiap hari ya, keseharian gitu pas buka website dan lain-lain. Nah, ini tuh kurang lebih skema dari URL yang diikuti dengan protokol dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Tapi karena ini trial class, kita nggak bakal terlalu jauh ngebahas segala sesuatunya karena kita tuh cuma mau perkenalan doang di sini. Jadi nanti kurang lebih materinya apa dan ya kurang lebih sih URL bisa dilihat di sini lah ya. Jadi tuh URL tuh bukan cuma sekedar domain dan lain-lain. Kalau kalian mau ngerti itu ini sebenarnya penjelasan dari bagian-bagian dari dalam URL. Next. Jadi mungkin kalian biasanya ngeliatnya kayak gini. Nah, terus apa sih yang dihilangin itu? Yang dihilangin itu tuh biasanya kalau kalian udah masuknya, udah server ada settingan tertentu atau gimana, biasanya itu baru kepake. Tapi normally yang kalian lihat itu seperti ini. Buat penjelasannya sih nanti bakal ada di kelas full stack sih, buat URL ini. Cuman gua kali ini mau ngenalin aja kurang lebih URL kayak gimana. URL itu ternyata ada bagian-bagiannya gitu. Next. Jadi di kelas ini tuh kita bakal belajar beberapa istilah yang perlu kalian tahu dalam webmaster. Ini penting buat semuanya. Itu penting lah ini. Kalau bisa penting lah buat yang mau ngurusin berhubungan dengan web segala macam. Ini penting buat kalian ketahui. Next. Yang tadi kan di URL kalian udah belajar. Nah, sekarang gue mau ngejelasin apa itu programming language. Jadi sebenarnya bisa dibaca juga di sini, bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Nah, biasanya tuh bahasa pemrograman itu disusun dari aturan sintaks atau semantik yang biasa dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Nah, next. Jadi kalau kalian tahu contohnya tuh programming language tuh contohnya PHP, JavaScript, Python, SQL, Go, C++, Ruby, Java. Nah, itu bahasa-bahasa ini tuh yang umumnya dipakai buat bikin website, buat membuat sebuah website. Biasanya kita pakai bahasa ini. Tapi nggak usah dipakai semuanya, kita biasa pilih beberapa bahasa doang yang kita perluin. Next. Nah, di programming language itu ada beberapa misconception gitu. Jadi HTML sendiri itu dilihat dari namanya itu markup language, bukan bahasa pemrograman. Nah, itu satu. Nah, ada satu lagi ini. Kalau kalian mau belajar programming language, tolong jangan untuk menghafalkan gitu. Karena kenyataannya tuh kalau kalian mau bisa coding atau programming tuh sebenarnya ini bukan cuman coding doang sih. Ini lebih tepatnya kalau kalian mau belajar apapun, kalian tuh harus kalau bisa tuh belajar tuh untuk mengerti gitu. Jangan ngafalin. Soalnya kenyataannya juga kita gitu di dunia yang udah pernah kerja di dunia coding, kenyataannya kita nggak ingat semuanya kok. Kita masih sering browsing juga kalau kita lupa sesuatu. Jadi intinya tuh kalian jangan ngafalin, tapi kalian tuh harus mengerti gitu. Karena it's all about logic. Next. Nah, sekarang gue mau ngejelasin tentang framework. Nah, istilah framework ini tuh sebenarnya dipakai di banyak bidang. Nah, tapi dalam kasus ini, framework yang gue mau bicarain itu web framework.
Nah, tapi framework sendiri itu pada dasarnya itu abstraksi pada sebuah perangkat lunak atau software yang menyediakan fungsionalitas generik yang dapat diubah secara selektif oleh kode tambahan yang ditulis pengguna. Jadi framework sendiri itu bahasa Indonesia itu kerangka kerja. Kerangka kerja itu tuh jadi suatu bahasa pemrograman itu disusun dengan suatu struktur supaya lebih terstruktur juga. Tujuannya apa? Bisa dilihat juga di situ bahwa dengan ada framework kita itu mempersingkat waktu pengerjaan, terus merapikan pekerjaan kita karena udah ada struktur yang diset oleh sebuah framework. Next. Nah, contoh-contoh framework yang biasa dipakai buat bikin website tuh, misal kalau kita pakai bahasa PHP, kita ada framework yang Laravel, bisa dibaca juga sih di situ CodeIgniter, Symfony, sama Zone Framework. Nah, kita buat kelas ini bakal belajar Laravel. Kalau mau sebenarnya ada juga nggak terbatas di PHP, bahkan di bahasa lain juga ada. Contohnya ada React.js, Django, Flask, Ruby on Rails gitu. Itu yang ada di bahasa lain. CSS juga punya framework tersendiri gitu. Kayak Bootstrap sama Less atau SAS itu salah satu frameworknya. Next. Istilah selanjutnya yang gue mau bahas yaitu Content Management System atau CMS biasa disingkatnya. Jadi CMS itu sebenarnya adalah abstrak. Ini kayaknya keduplikat definisinya ada yang duplikat dari yang tadi. Tapi CMS itu pada dasarnya tuh dia tuh sebuah web application di mana dia tuh bisa nge-manage konten-konten lainnya. Tujuannya itu kok ini kayak keduplikat deh. Next aja dulu deh, kita ke contohnya aja. Nah, kalau kalian tahu contoh-contoh CMS itu tuh WordPress, Joomla, Blogger, Weebly, atau Wix. Mungkin kalian udah sering pakai ini. Jadi kalau kalian mau tahu, jadi WordPress, Joomla, Blogger, Weebly, Wix itu adalah contoh CMS. Itu cara kerja mereka tuh gimana? Jadi kita biasanya dikasih editor. Jadi itu kita bisa bikin konten sebuah website. Kita bisa update sebuah website langsung gitu. Namanya juga content management system. Jadi sebuah sistem yang untuk memanage konten gitu. Next. Nah, lalu ada database atau basis data. Jadi basis data itu adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Nah, database itu biasa punya dua tipe, satu itu relational, satu itu non-relational. Next. Nah, contoh-contoh relational database itu mungkin kalian juga pernah lihat gitu, MySQL, Oracle, Microsoft SQL, MariaDB, Postgre, itu contoh-contoh relational database yang umum digunain. Nah, kalau contoh-contoh relational atau biasa kita sebut juga NoSQL, itu ada MongoDB, Redis, dan Neo4j. Kenapa disebutnya NoSQL? Karena basically yang relational database itu biasanya cara kita buat memberikan perintah kepada database itu biasa tuh di relational tuh kita biasa pakai sintaks dengan bahasa SQL. Sedangkan kalau di non-relational kita biasa pakainya punya cara query-nya tersendiri. Buat penjelasan lebih lanjut tentang relational dan non-relational bakal ada di kelas full stack. Untuk sekarang gue mau ngasih tahu aja bahwa ada dua tipe. Next. Nah, sekarang itu ada user interface. Ini Novi nih boleh jelasin nih, kayaknya bakal lebih enak Novi kalau jelasin. Ya, oke, sip, thank you ya. Oke, sekarang kita bakal ngejelasin user interface. Gue nggak bakal ngejelasin pengertian dari PPT ini, soalnya terlalu teoritis. Jadi gue bakal jelasin secara dipersimpel lah ya bahasanya. Jadi tuh user interface itu sebenarnya itu tuh bisa dibilang sebuah bentuk komunikasi. Bisa disebut juga dengan mekanisme sebuah mekanisme komunikasi
yang disusun, di mana pihak-pihak yang terlibatnya itu ada pengguna atau user, dan juga sistem atau sebuah program. Biasanya sistem ini bisa berupa website, bisa berupa mobile application, ataupun software lainnya. Nah, mekanisme komunikasi ini buat apa sih? Nah, ini tuh tujuannya untuk mempermudah si user atau pengguna menggunakan sebuah produk. Nah, biasanya mekanisme komunikasi ini itu tuh disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau perilaku pengguna terhadap produk yang dikembangkan oleh developer. Kayak gitu. Terus contoh dari user interface itu tuh mencakup ada tampilan fisiknya, tampilan fisik si produknya, kemudian penggunaan warna atau penggunaan font itu juga bisa masuk, kemudian penggunaan animasi yang digunakan di produk, sama pola komunikasi atau bisa juga disebut dengan user flow. Kayak gitu. Next. Nah, ini aku butuh interaksi ya, biar nggak satu arah kan bosan ya. Nah, coba di chat aja. Coba kalian pilih deh, di antara tampilan ini, yang kiri sama yang kanan, kalian lebih prefer yang mana? Atau tampilan mana yang lebih bagus? Coba mohon bantuannya jawab di chat ya. Di chat atau langsung unmute boleh. Mute juga boleh. Kanan. Oke. Kiri, beda sendiri, oke. Paulus memang. Kanan. Oke. Banyak yang kanan ya. Rata-rata kanan ya. Kanan. Oke, banyak yang milih kanan ya. Nah, jawaban dari sini sebenarnya mayoritas orang tuh bakal pilih yang kanan. Kenapa? Ini tuh karena efek dari penggunaan efek dari penyusunan UI yang benar. Nah, kita ambil contoh deh ya. Satu aja. Dari yang sebelah kiri, itu kalau dan dibandingkan dengan yang sebelah kanan, itu kalau kalian lihat di bawahnya itu ada navbar. Navbar itu kumpulan menu, ya, kumpulan menu navigasi yang tujuannya untuk navigasi. Kalau kalian bisa lihat itu yang jelas kan, yang kalau yang tampilan kanan itu navigation bar-nya lebih jelas daripada tampilan yang kiri. Kayak gitu. Jadi pengguna UI itu lebih kita menghandle bagian-bagian yang kayak misalnya penggunaan warna atau penggunaan font dan sebagainya. Kayak gitu. Itu contoh aja ya. Next. Nah, selanjutnya ini bakal dijelasin oleh Steven. Silakan Steven. Oke. Nah, jadi gua sama Kinovi tuh ngomong dari perspektif sebagai orang yang udah pernah coba ngelakuin UI UX lah. Jadi kita di Webmaster ini ada project ngebikin web gitu. Nah, kita tuh yang ngerancang kayak desainnya berdasarkan pengertian kita dari UI UX. Nah, terus jadi UX tuh apa secara khusus? Jadi UX tuh basically sama-sama fokusnya ke user. Kan depannya U, jadi user gitu. Nah, jadi kalian kalau di UX tuh nanti fokusnya, misalkan layout kalian udah bagus nih, font kalian udah bagus, terus akhirnya kalian harus tahu juga nih, dengan desain kayak gini yang udah bagus, si user bakal suka nggak gitu. Jadi kalian harus fokus utamanya adalah pengalaman pengguna. Nah, cara taunya gimana? Kalian bisa bikin persona gitu. Terus kalian juga nanya-nanya ke orang, bikin survei, yang ini lebih enak yang mana, ini atau ini desainnya gitu. Kita bikin berapa desain, kita tanyain ke orang lewat survei atau apa. Terus akhirnya kita milih dari itu kira-kira yang user suka mana sih. Contohnya, next. Nah, kalau dari dua desain ini nih, kalian lebih prefer yang mana? Coba jawab di chat ya. Ngomong juga boleh. Yang tengah, siap.
Yang B, yang kanan. Oke, yang lain? Ini Stefanus Paulus selalu beda sendiri ya? Memang Terus. beda. 5 orang lagi lah minimal. Monggo di chat. Gue boleh jawab gak? Ayo yang lain. Yang B, yang kanan, yang B. Saya anti mainstream Kak, boleh, siap, Boleh. bebas. Yang lain? Yang B, Kata B ya. oke. Nah, saya kerja UX tuh, jadi kalian ya kayak tadi, kalian banding-bandingin desain mana yang lebih bagus. Nah, kalau di sini kenapa yang kanan mungkin kenapa lebih banyak yang suka kanan? Karena kan misalkan kalian mau masuk ke mau nyelesain transaksi misalkan. Nah, kan lebih cenderung ke continue gitu. Ngapain gue udah masuk ke menu ini terus nge-cancel. Jadi cancel ini tuh lebih jarang diakses tendensinya. Nah, makanya lebih enak taruh di atas. Terus mungkin gue lihat sih ada orang yang bilang juga kenapa mending yang A, soalnya lebih gampang diraih tangan kalau kalian buka di HP websitenya. Mungkin jari kalian pendek. Terus jadi enak continue-nya di bawah gitu. Nah, ini bagian dari UX. Setiap orang kan punya personality yang beda-beda ya. Mungkin ada yang lebih suka desain satu atau desain yang gimana karena alasan tertentu. Mungkin ada orang habitnya continue-nya di bawah gitu. Nah, jadi dari bagian UX tuh kalian harus tahu juga target audience kalian siapa sih yang kalian mau raih. Misalkan ada orang yang lebih tua gitu. Mereka tendensinya lebih suka font yang gede-gede. Jadi kalau teks kalian cuman size-nya segini, mungkin kalau target audience kalian orang tua semua, ya fontnya digedein gitu. Jadi tergantung user yang target kalian siapa. Gitu. Nih, gue udah nemu gambarannya yang biar gampang. Tomat. Oh, toh. Nih, kayak Ada yang ngerti nggak? bedanya UI sama UX nih. Boleh Kayak dijelasin di chat kalau ada yang ngerti. Kalau ada yang ngerti ada yang ngerti langsung. boleh langsung boleh langsung komentar open mic. Ada yang ngerti nggak maksudnya ini apa gimana? Atau tunjuk random dah. Steve, Tuh. tunjuk random. Anak 24 nih. Boleh. Emang lu tahu? Oh iya, lu kan FL ya. Ada satu sih, cuman yang lain gua nggak ingat. Ya nggak apa, pokoknya yang bukan teman lu berarti anak 24 ya? Iya. Yang kayak 24 lah ya. Yang terlihatnya kayak dong. Raihan Willy Tanuwijaya. Ray, boleh open mic? Halo? Halo? Halo. Iya. Gimana nih? Lu ngerti nggak maksudnya ini apa? Gimana? Ini sih menurut gua kalau kayak UI itu lebih ke kayak desainnya gitu nggak sih? Kalau UX lebih ke fungsi. Ke fungsi gimana? Dua-duanya kan soalnya sama nih, bisa buat nampung sambel. Ya tapi kan kalau UX dibalik. Jadi kalau misalnya kayak penggunaannya udah sisa dikit gitu. Jadi gimana ya? Iya sih kalau udah sisa dikit langsung bisa pakai gitu. Lebih gampang lah ya. Iya. Nah itu kata kuncinya, lebih gampang. Jadi UX tuh tujuannya buat mempermudah user makanya. So kalau misalnya UX-nya nggak bagus, kayak aplikasinya lu ribet gitu, ntar orang juga malas makanya. Kayaknya bagian UX tuh penting lah, nggak cuma tampilan doang yang harus bagus, tapi si pengguna juga harus enakin, usernya harus gampang makanya. Jadi tampilan yang bagus itu bukan berarti enak dipakai. Kayak yang tadi, kayak yang berdiri itu, yang botolnya berdiri, coba ya lu pasti pernah kan kalau ke pizza gitu terus lu berantem sama botol sambal, lu tepok-tepokin dulu
kalau udah tinggal dikit. Nah juga secara estetik botolnya bagus, cuma kayak ya ribet aja gitu, harus berantem dulu, tepok-tepok segala macam. Belum kalau ambiar gitu kan, luber. Cuma kalau yang botol sambalnya dibalik, lu tinggal pencet, udah beres masalah. Mempermudah. Next. Ini siapa? Gue ya? Iya, iya. Nah, sekarang kan tadi kan banyak nih istilah-istilah. Kayak ada yang full stack, terus ada yang desain. Nah, itu tadi kan kita fokusnya ke industri nih. Nah, ini tuh sekarang gue mau ngejelasin di industri itu ada role-role apa aja sih di sana tuh. Jadi yang pertama ada tech related, coding related, ada front end yang khusus buat ngurusin tampilannya. Iya, namanya juga front end, tampilan, ada back end buat yang ngurusin pertukaran data, urusan sama database dan lain-lain. Ada full stack nih dua-duanya yang sekaligus ngurusin front end sama back end. Kerjanya emang lebih banyak, cuma the money lebih banyak juga. Ada DevOps, itu buat ngurusin deployment segala macam dan masih banyak lagi. Terus selain di tech coding related, ada juga pelengkapnya kayak UI designer, UI UX designer, UX designer, UX researcher, UX writer, dan lain-lain. Nah, ini kayak tadi gue jelasin, front end itu dia lebih fokus ke tampilan, ke interaksi, nggak ke interaksi juga sih, ya ke interaksi penggunanya. Lebih ke sisi klien lah, soalnya kan yang langsung berhubungan sama klien kan. Umumnya menggunakan HTML, CSS, sama JavaScript. Nah, kalau backend tuh dia lebih ngurusin ke bagian belakangnya. Jadi dari front end tuh, misal front end nih, dari tampilan, user masukin input, masukin data gitu. Nah, data tuh ntar diolahnya di back end. Dari front end, data dioper, pindahin ke back end. Nah, back end yang ngurusin datanya. Masukin ke database di dalam server, sama aplikasinya, sama logical gitu. Bahasa pemrograman yang dipakai buat back end, web, especially biasanya PHP, Ruby, Python, SQL untuk database-nya, terus masih banyak. JavaScript juga bisa buat back end, Golang bisa, banyak lah. Untuk membangun sebuah website yang berjalan dengan baik, back-end developer biasanya bekerja sama dengan front-end, iyalah. Soalnya kan satu website, satu sistem ya harus kompak dong back-end sama front-end-nya, jangan sampai malah berantem. Back-end ngerjain kayak gimana, front-end ngerjain kayak gimana, ntar nggak nyambung, wah susah, jelek nanti. Nah ini full stack developer, atau kita bisa dibilang no-life developer. Soalnya mereka ya ngurusin dua-duanya. Mereka langsung bikin front end-nya sama back end-nya sekaligus. Jadi bisa dibilang ya pastilah mereka no life. Kelebihannya apa? Ya mereka lebih gampang nganalisa masalahnya. Soalnya kan dia juga yang bikin kan, dia yang bikin front end-nya, dia yang bikin back end-nya. Jadi dia yang tahu, oh ini ada salah di mana nih? Apakah salah JavaScript-nya, salah front end-nya, atau salah di back end-nya? Lebih gampang. Ada juga beberapa full stack developer yang mengerjakan semuanya sendiri. Biasanya ini terjadi jika mereka freelance atau satu-satu developer yang bekerja pada sebuah project. Ya gue juga sekarang lagi full stack sih. Nah ini DevOps. Buat yang masih bingung DevOps tuh kayak, DevOps tuh terdiri dari dua kata. Ada Dev sama Ops. Dev itu development, pengembangan. Pengembangan tuh tadi pas lagi bikinnya. Pasti kan ada QA, quality assurance, kayak testing lah, beta testing, alpha testing gitu-gitu. Yaitu masuknya ke bagian dev-nya. Sedangkan ops tuh lebih ke deployment ke servernya. Namanya website kan pasti akan deploy ke server kan, nggak mungkin cuma di lokal doang. Nah jadi yang ngurusinnya kayak upload ke servernya, terus ngurusin sistemnya segala macam, yaitu orang DevOps ini di bagian operasionalnya. Staff operasi, engineer release, database DBA atau apa? Database ini ya? Ya database administrator, network engineer, yang ngurusin profesional keamanan, ya kan? Yang ngurusin cyber security, lain-lain lah. DevOps adalah serangkaian pekerjaan yang mengotomatisasi, ya pokoknya bikin
otomatis lah dari pengembangannya, dari si backend sama frontend buat diupload ke server, jadi lebih otomatis itu. Biar mereka dapat melakukan proses build, test, sama rilisnya lebih cepat dan lebih handal. Soalnya kan namanya backend sama frontend, mereka cuma tahu cara bikinnya doang kan, nggak tahu cara nge-deploy-nya gimana, nge-build-nya gimana, nge-testingnya gimana. Makanya ada DevOps di sini. Tugasnya continuous integration, continuous delivery and deployment, configuration management, monitoring, logging, ya itulah buat ngurusin kalau semuanya udah jadi. Nah, ini ada Ya. Stephen. Oke. Jadi ini ada komponen-komponen yang bakal dilakuinnya. Kalau buat UI itu mereka harus tahu kayak color yang cocok apa, font yang cocok apa. Nah, terus kalau buat UX itu mereka concernnya lebih ke kalau tombol ini ngelakuin apa sih, lebih interaction-nya kayak gimana. Nah, terus kenapa UI UX bekerja sama? Kan tujuannya lagi-lagi fokus kepada user. Jadi kedua komponen ini tuh akhirnya nanti dibuat suatu kayak prototype, mockups gitu, yang gak cuma enak dilihat, tapi enak untuk dipakai juga gitu. Jadi tujuan dari UI dan UX. Next. Nah, jadi kalau UI UX designer itu bisa dilihat sini kayak mereka harus tahu kayak psikologi pengguna, bisa ngebuat user persona. Kalau persona tuh jadi kayak deskripsi dari kebiasaan orang-orangnya gitu. Nanti kalian kalau misalkan masih B24, nanti belajar di entrepreneurship kayak gini, user persona tuh apa sih gitu. Jadi kalian harus tahu pengguna, terus nanti bakal kerjasama sama UI designer, ngasilin desain yang usable. Maksudnya usable apa? Jadi ya kayak tadi yang botol kecap, jadi enak dipakai gitu. Terus kalau UI designer, misalkan kalau seorang desainer enak, oh bisa jago bikin ininya nih, gambarnya enak dilihat. Nah, dengan desain yang enak dilihat itu, enak dipakai nggak? Itu concernnya UI designer. Terus mereka juga harus bersama sama UX designer buat ngebuat desain yang secara visual enak dilihat. Gitu. Next. Enough. Nah, kalau di perusahaan besar kayak kita bisa sebut Gojek, atau Tokopedia atau Grab semacamnya, itu biasanya mereka membuat role-nya sendiri. Kayak tadi yang dibilang, ada UX designer, role-nya sendiri. Ada UI designer, role-nya sendiri. Nah, ini kok masih... Nah, terus ada role yang ketiga, ini tuh UI atau UX designer. Role ini tuh biasanya diperlukan di perusahaan-perusahaan yang bentuknya itu startup. Nah, role ini ngapain sih? Seperti namanya, UI UX designer. Artinya, mereka tuh perannya mencakup kedua role yang tadi, yaitu UI designer dan UX designer. Artinya, kalau untuk bagian UI-nya, kalian membantu membuat elemen visual dan diimplementasikan di produk yang kalian kembangkan. Nah, misalnya udah dibuat, desainnya seperti ini. Selain itu, kalian juga research target user kalian, personanya gimana sih? Perilaku mereka gimana sih? Mereka biasanya kalau menggunakan sebuah produk, cenderungnya kemana sih? Nah, dari research tentang hal-hal tersebut, itu data-datanya nanti kalian analisis dan diaplikasikan ke desain kalian, sehingga desain kalian itu bisa bagus secara visual dan secara user experience-nya itu memudahkan user gitu. Kayak gitu. Itu kurang lebih gambaran umum UI UX designer itu ngapain. Terus yang terakhir ada UX researcher. Nah, seperti yang udah kelihatan lah ya dari namanya UX researcher. Artinya kalian ngumpulin data, kalian melakukan research tentang yang berkaitan dengan user experience. Misalnya, kan udah disebut tuh, membuat user persona. Nah, dari user persona ini, kalian research tuh, kebiasaan usernya apa. Nah, selain itu, kalian juga bisa analisis. Nih, ada beberapa contoh desain, dan biasanya kalau desain ini diaplikasikan ke user, mereka gimana
perkembangannya, mereka gimana flow-nya gitu, kayak gitu. Dan terakhir punya pengetahuan juga gimana caranya membuat prototipe dari desain yang udah dihasilkan gitu. Oke, next. Nah, terus ini job opportunity. Bentar, Bang. Oh, sok. Gue mau ngejelasin beberapa dulu. Nah, Jip, balik lagi dong ke slide yang job opportunity. Bukan. Ke yang atas. Ke yang role. Yang keseluruhannya tadi. Nah ya, jadi kalau yang kalian, tadi kan udah dijelasin nih, role-role apa aja yang tersedia nih di 2 hal yang kita bakal ajarin ini. Kan kita bakal ajarin yang tentang coding sama yang tentang UI UX nih. Jadi kalau kalian lihat itu, memang kenapa ditulis dan masih banyak lagi, karena memang role-nya tuh sebenarnya kalau di dunia industri nggak cuma ini doang. Kadang-kadang masih ada job-job spesifik lagi yang mereka punya kayak namanya sendiri lagi. Cuman secara umum, role-role ini yang kalian umumnya temuin kalau kalian mau ngelamar atau apa tuh, role-role ini gitu yang paling orang sering lihat gitu. Ini yang paling umumnya gitu istilahnya. Sebenarnya kalau mau ngomong, selain ini masih banyak lagi role-role lainnya. Yang lebih spesifik lagi malahan ada juga yang lebih general lagi juga ada, tapi yang kalian perlu tahu untuk saat ini tuh ini dulu. Ini yang paling penting buat kalian perlu tahu, soalnya ini yang paling umum gitu. Next, lagi aja. Sok lanjut lagi. Oke. Itu yang web gimana? Jelasin juga. Apa? Sok yang web, jelasin, bro. Iya, jadi tadi kan kita dipisah 2 kan, dari yang tech related sama yang desain. Nah, kalau dari yang tech related itu kayak lu banyak, dulu juga banyak sih job opportunity di luar. Lu bisa jadi freelancer sama dua-duanya. Bisa juga langsung internship magang gitu kan, bisa dua-duanya. Terus lu bisa kerja itu bisa remote, bisa dari rumah. Soalnya kan ya lu nggak harus di kantor gitu. Cuma emang beberapa kadang ada yang punya data perusahaan yang confidential gitu, yang rahasia, jadi harus di kantor. Cuma kebanyakan remote sih. Kayak gue aja sejauh ini freelance tuh nggak selalu remote sih. Iya, cuma kadang-kadang doang ke tempat tuh. Terus ada ya front end engineer, back end engineer, full stack. Terus juga jadi co-founder di startup gitu kan. Apalagi kalau lu bisa full stack gitu, lu lebih gampang buat jadi itu co-founder. Soalnya pasti dibutuhin. Soalnya namanya startup tuh mereka nggak bisa terlalu banyak ngerekrut orang kan. Jadi mereka kayak kalau bisa satu tapi keahliannya banyak gitu. Terus buat di UI UX ya sama kayak tadi, ada bisa freelance, internship, sama kerjanya tuh lu bisa remote. Terus ada juga kerjaan-kerjanya kayak UI designer, terus UX designer, UI UX designer, UX researcher, UX writer yang buat nulis-nulis kontennya gitu. Harusnya tulisin nih UX writer. Soalnya tuh banyak dibutuhin, terus gampang juga gitu kerjanya. Nggak gampang gimana, maksudnya kayak kebayang lah kerjanya tuh gimana. Terus kenapa sih harus web dev gitu? Kenapa nggak mobile development? Kenapa nggak Android atau iOS gitu? Soalnya kalau web dev tuh kita nggak butuh spek PC yang tinggi-tinggi. Lu bahkan PC kentang juga bisa gitu. Kebayang kalau Android Studio, lu RAM 8 GB aja kayak masih kurang gitu. Belum lagi si emulatornya. Itu kan berat Android Studio. Apalagi lu development iOS gitu, lu butuh macOS. Iya, butuh macOS. Lu nggak bisa develop di Windows. Terus peluang masih banyak, jelas. Peluang masih banyak kenapa? Karena never die. Heroes never fade. Soalnya apa ya, kayak nyambung ke nggak ada ya, pokoknya dia tuh banyak dibutuhin aja, kayak hampir semua nggak cuma perusahaan, organisasi aja bahkan pasti mereka butuh web gitu. Ya kalau lu bisa buat, ya itu lebih untung kan dulunya. Terus kalau urusan perduitan ya itu tergantung usaha, yang pasti ya kalau males-malesan ya dikit, kalau rajin ya banyak, apalagi kalau no life, Terus komunitasnya banyak, apalagi kalau yang pakai framework atau yang bahasa yang populer gitu, kayak misal
Ya kenapa kita pakai Laravel, soalnya komunitasnya banyak gitu. Lu punya problem, lu nanya, pasti ada yang jawab aja. Komunitasnya banyak, terus solid biasanya. Terus juga dibutuhkan oleh startup-startup, soalnya ya mereka juga pasti jalannya lewat web dulu. Nggak mungkin langsung ke mobile, soalnya kan ya mahal gitu. Paling ya kecuali ada duit siapa yang mau dibakar, bisa. Cuma ya mainly pasti butuhnya web dulu. Terus itu lu juga bisa bikin web sendiri. Kalau lu udah bisa bikin web mah, lu bikin web buat portfolio, buat show off hasil apa namanya? Ya misal lu pengen ngelamar gitu di mana, terus ditanya portfolio mana, ya lu tinggal tunjukin web lu aja. Ini Pak, portfolio saya jadi sini semua. Nah kan keren. Oke, sekarang kenapa sih kita harus belajar UI UX? Nah, di era sekarang nih ya, kan kita semua tuh udah digital gitu. Nah, UI UX tuh pasti nggak hanya berlaku di produk yang berbentuk non digital juga, tapi yang digital juga kayak misalnya web atau aplikasi atau software. Nah, itu pasti perlu ada UI UX-nya. Karena kenapa? Itu kan semua bakal berhubungan dengan pengguna gitu. Nah, makanya kenapa UI UX itu penting, karena agar mempermudah interaksi antara manusia dengan produk. Seperti itu. Terus yang alasan kedua, seperti yang tadi gue udah bilang, konsep UI UX ini nggak hanya diterapkan di produk non-digital, bukan hanya bisa diterapkan di produk digital, tapi juga bisa di non-digital. Kayak contohnya produk bisnis nih, produk bisnis yang bakal dikembangkan. Nah, konsep UI UX itu pasti dipakai. Intinya konsep UI UX itu bisa dipakai di di mana aja gitu. Kayak gitu. Terus yang ketiga, nah di Indonesia ini kan karena emang baru lagi gencar-gencarnya, lagi banyak startup yang bikin produk. Pasti kan perlu, biasanya kan web, misalnya kita ambil contoh web nih ya. Web itu biasanya dijadikan sebagai branding, cara sebuah startup atau cara sebuah perusahaan nge-branding perusahaan mereka di dunia digital gitu, di dunia internet. Dan di Indonesia itu masih langka nih, masih langka tentang yang bikin UI UX untuk web tersebut gitu. Makanya kenapa UI UX ini lagi gencar-gencarnya, lagi hype-hype-nya di sekarang ini gitu. Karena mereka emang masih banyak yang perlu kok untuk UI UX designer kayak gitu. Terus selanjutnya nggak harus bisa coding. Ya karena UI UX itu kebanyakan untuk UI ini ya, user interface. Berarti kalian akan berhubungan dengan bagian desain. UX, user experience. Berarti kalian akan berhubungan dengan namanya analisis data, analisis psikologi user, analisis user, kayak gitu. Jadi nggak harus bisa coding, nggak apa-apa. Bisa coding nggak apa-apa, tapi coding itu nggak jadi kewajiban, kayak gitu. Makanya kelas UI UX ini itu dibuka buat semua jurusan, nggak harus anak IT doang, tapi anak desain, anak CP yang mau belajar juga bisa gitu. Kemudian meningkatkan business value. Kayak tadi aku udah bilang, itu si web ini, di web itu biasanya dijadikan perusahaan, baik itu startup atau perusahaan lainnya, itu cara untuk nge-branding mereka di dunia digital gitu. Makanya kenapa UI UX itu penting diaplikasikan di web gitu. Terus yang terakhir, memudahkan dan menarik user untuk berinteraksi dengan produk yang kita kembangkan. Kayak gitu. Next. Ini nih, gue nemu nih. Apa namanya? Yang tadi yang kedua ini, yang konsep UI UX itu nggak cuma di develop di aplikasi doang atau di web doang, tapi bisa juga buat di bisnis sama produk. Tadi gue nemu ini yang gue inget. Lu tau gak sih, kayak kadang kalau lu nonton gitu bioskop, ya sadly sekarang lagi tutup sih. Pas buka gitu, kadang lu kan ribet tuh. Harus ada gelas minuman, terus wadah popcorn, terus dikresekin, ribet kan. Terus nggak compact lah, mahal nyampah lagi plastiknya. Nah terus ini ada orang yang bikin kayak gini, gelas minuman atas itu langsung wadah popcornnya. Jadi kan kayak lu cukup satu genggam, lu bisa ngambil makanan,
langsung minum dari situ. Nah ini contoh UX di apa ini namanya? Produk bisnis. Di bisnis sama di produk gitulah, di desain produk. Contoh UX yang bagus. Ya walaupun UI-nya nggak terlalu bagus, tapi ini UX dapat banget nih. Sumpah gue dulu pernah nemu yang UI-nya tuh bagus juga. Yang ininya teh plastik gitu loh, bagus lah pokoknya. Cuma ini gue nemunya yang gini ya nggak apa-apa lah. Seenggaknya menggambarkan aja. Gitu. Next, Matt. Nah, jadi gimana sih buat kelasnya? Pertama-tama gue mau ngomong dulu, jadi kelas ini tuh nggak, kalau kalian mungkin angkatan atas yang udah pernah belajar HCI, jadi kelas ini tuh nggak kayak kelas Human Computer Interaction yang banyak orang katanya nggak dapet apa-apa. Jadi kita tuh lebih nekenin kepada apa yang ada di industri yang relevan saat ini. Dibandingin sama HCI itu cuma sebatas sama HTML, tapi ujung-ujungnya kalian banyak nggak bisa ngapa-ngapain HCI itu. Emang ada HCI itu sebenarnya kalau nanti ada mata kuliah HCI buat yang IT. Nah, mata kuliah HCI itu sebenarnya tuh menyinggung dua-duanya. Menyinggung front end, HTML, CSS, JavaScript, dan menyinggung juga UI UX sebenarnya HCI itu. Cuman di HCI itu nggak dalam dan terlalu general bisa dibilang. Jadi di sini tuh kesempatan kalian buat mendalami lagi apa yang kalian mungkin missing pas HCI. Kalau buat yang angkatan lama, sebenarnya buat angkatan baru juga ini benefit banget sih, apalagi yang buat anak IT itu, yang contoh yang full stack itu, kalian kalau udah beres kelas ini gitu yang full stack, kalian tuh HCI itu udahlah gampang banget lah, nggak perlu pusing buat matkul ke depannya juga. Sama di sini juga yang pasti lebih lengkap daripada matkul HCI gitu. Nah terus jadi ingat, jadi kedua kelas ini tuh terbuka buat semua jurusan ya, jadi mau jurusan apapun juga bisa masuk, karena kita memang kedua kelas ini tuh mulainya dari nol. Terus kita tuh bakal terdiri dari 20 kali pertemuan, yaitu satu pertemuan per minggu berupa live session via Teams. Nah, buat platformnya apa? Kan kita, kalau gua tulis di sini tuh Teams ya. Mungkin ke depannya juga bisa ganti, tapi untuk saat ini kita pakai Teams dulu. Mungkin ke depannya bisa ganti atau gimana, itu bisa disesuaikan lagi, balik lagi tergantung Cikon ke depannya gimana. Nah, kalau kalian mau tahu itu komposisinya dari apa tuh, terdiri dari 15 kali materi dan 5 kali buat final project. Final project masih kita pertimbangkan lagi. Kalau kelas UI UX jadi, maka ada kemungkinan kelas full stack sama kelas UI UX itu digabung final project-nya. Jadi kita langsung collab gitu istilahnya. Bisa langsung praktek jadinya. Terus nanti juga bakal ada diskusi via tim. Sebenarnya bukan cuma tim doang sih, nanti ada kayak ada Line atau bahkan platform lain yang mungkin bakal dipakai ke depannya. Soalnya kan kita juga belum start juga. Nanti bisa dipikirin lagi mau pakai apa lagi. Nah, buat mekanisme kelasnya itu, tiap pertemuan itu akan diberikan tugas dan akan dibahas pada live session kelas pertemuan berikutnya. Misal nih, minggu ini itu ada live session. Selain live session, nanti juga bakal dikasih materi sama tugas. Materinya itu bakal dijelasin di live session minggu itu. Nah, di minggu itu juga kita bakal bahas tugas minggu sebelumnya gitu. Nah, jadi tiap pertemuan itu akan diberikan materi dan penjelasan melalui live session beserta penjelasan dari tugas sebelumnya gitu. Jadi gini loh, kalau kalian mau ikutan kelas ini, makanya tadi di awal gue bilang, kalian boleh aja ikutan kelas ini dua-duanya, mau ikutan yang game making, yang webmaster, kalian mau ambil semua juga boleh. Tapi dengan catatan gini, kita tuh nanti ngasih tugas. Jadi kalian harus yakin bisa nyelesain tugas-tugas tersebut gitu. Dan kita juga udah bikin baik-baik bahwa pertemuan itu satu pertemuan per minggu. Nah, jadi tuh anggaplah kalau kalian nambah satu matkul lah istilahnya gitu. Nambah satu lagi mata kuliah dan tugasnya juga nggak bakal berat banget gimana. Kalian cuma perlu belajar ya seminggu ya total 4 jam gitu, belajar mandiri. Di live session tuh kita bakal bahas singkat aja, soalnya gini, kenapa kita sistem tuh ngasih tugas sama live session? Karena kalau kita live session aja tuh, kadang-kadang tuh kalian jadinya cuma dengerin aja tapi nggak dapet apa-apa. Live session mau berlama-lama juga percuma. Kenapa? Karena gue yakin pasti kalau live session tuh konsentrasinya tuh kalau terlalu lama live session itu bakal buyar konsentrasi kalian. Jadi
lebih efektif kalau kita live session itu cuma bahas sebagian doang sama Q&A dan pembahasan jawaban. Dan kalian tuh banyak juga belajar ngulik sendiri di rumah. Soalnya kunci dari sebenarnya mau skill apapun yang ada di dunia kerja, UI UX, programming, bahkan pekerjaan lainnya tuh sebenarnya kalian tuh bakal dapat keahlian kalian tuh bukan diajarin orang lain, tapi kebanyakan tuh kalian bakal dapat tuh di saat kalian nyoba sendiri dan ngulik sendiri. Itu yang menjadi kunci kenapa orang-orang tuh bisa pada jago gitu. Next. Kalem. Hah? Kalem bentar. Nuang minuman dulu. Gelasnya tumpah. Nah, ini syarat kelasnya ya. Jadi syarat kelasnya tuh bayar uang kas 25.000 buat webmaster. Tadinya tuh sebenarnya mau bayar uang kasnya 5.000 per bulan. Tapi kalau dipikir-pikir 5.000 per bulan bayarnya susah juga ya. Pertama sama bank transfer nggak ada yang bisa di bawah 10.000. Nggak tahu sih kalau ada juga, tapi 5.000 tuh lumayan ribet sebenarnya. Buat ke cash flow juga jadi kayak kurang enak lah pokoknya kalau 5.000 per bulan tuh jadi berceceran istilahnya tuh kalau ngumpulin. Jadi gue putusin dan udah ngobrol juga sama yang lain bahwa uang kas webmaster itu 25.000 untuk kurang lebih 1 semester. Kalau gue hitung ya, jadi kan kalau kalian tadi lihat itu ada sekitar 20 pertemuan nih. Anggaplah 20 pertemuan itu kan satu bulan itu berarti 4 pertemuan. Berarti kurang lebih itu kelasnya itu baru berakhir sekitar 1 semester atau 5 bulan. Nah, jadi itu kelasnya sendiri itu bakal startnya tuh November. Jadi kalau kalian itu November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini tuh uang kasnya tuh berlaku buat sampai sekitar Maret sampai Mei. Jadi 25.000 tuh buat sampai segitu gitu. Uang kas webmaster buat apa? Nah, sebenarnya tuh nanti ini tuh yang pasti bakal dipakai, nanti ke depannya tuh bakal ada sebuah platform buat anak-anak BNPC. Nah, itu buat ngebiayain server kita. Kebanyakan sih buat ngebiayain server. Nah, uang komitmen ini apa? Kenapa ada uang komitmen sih? Dia tuh kita belajar dari tahun lalu bahwa karena kurangnya komitmen tuh banyak yang daftar tapi tuh malah jadi nggak serius gitu. Ditanya tugas juga ujung-ujungnya nggak nyelesain atau apa, dan kadang dan tahun lalu tuh materinya jadi kurang siap atau gimana karena kita tuh kan pikirnya kan ini cuma organisasi doang, kita ya seadanya aja lah, tapi kenyataannya tuh dengan seadanya itu malah jadi nggak teratur dan nggak bagus gitu. Nah, makanya ada uang komitmen 50.000. Ini tuh sistem baru untuk mencegah peserta yang tidak serius mengikuti kelas atau malas-malasan. Nah, kalau kalian tahu juga ini tuh komitmen itu bersifat dua arah. Jadi tuh komitmen sebagai kita sebagai yang ngajar, kita komitmen bakal terus ngebimbing kalian sampai akhir, menjamin materi pasti ada, pasti selalu ngebantu kalian aja. Terus sebagai komitmen peserta juga bahwa peserta tuh serius mau ngikutin. Kalau kalian yang lihat game making kemarin itu kenapa nggak ada uang komitmen itu? Karena kita memang beda sistemnya. Jadi tuh sebenarnya webmaster sama game making itu walaupun masih di bawah satu divisi yang namanya learning and training, tapi kita tuh memang yang ngurusinnya tuh beda orang. Jadi kayak punya fokusnya masing-masing. Nah, kalau di game making itu sifatnya tuh lebih community soalnya. Sedangkan kalau di dunia web industri memang kurang bisa juga sih bisa dibilang kayak kok. Susah juga bisa ada kelas yang berbentuk ke community tuh agak nggak kebayang sih gue juga sebenarnya. Intinya beda sama yang game making, dan yang game making itu materinya itu memang disusunnya itu continuous. Kalau kita materinya itu udah fix, makanya kita ada komitmen juga. Karena kita juga udah fix, udah tahu apa yang mau dijadiin semua sampai beres. Terus uang komitmen itu bakal dikembalikan 100%. Dikembalikan itu berupa duit ya, jadi bukan cashback OVO atau apa gitu, enggak. Uang komitmen itu dikembalikan jadi duit lagi, jadi buat kalian lagi di akhir kelas jika kalian nyelesain dengan serius. Nah, syaratnya kalian bisa baca di situ. Cukup mengikuti live session minimal 50%, mengerjakan tugas 80%, dan menyelesaikan final project. Buat yang tugas ini bukan nilai ya. Jadi yang kita minta tuh bukan kalian nilai total 80% atau gimana, tapi kita minta kalian ngerjain 80%. Entah hasilnya mau bagus, kalian
tugasnya kurang bagus, tugasnya nilai jelek atau gimana itu nggak masalah. Yang penting kalian ngerjain tugas. Makanya yang di awal gue minta tuh kalian gak harus performanya bagus, nggak usah nilai-nilainya bagus, ngerjain tugasnya bagus. Yang penting kalian ngerjain gitu. Yang penting kalian ada usaha, yang gue butuhin cuma itu doang. Kalian berusaha untuk mendapatkan sesuatu gitu. Next. Nah, ada syarat sertifikat. Syarat sertifikat itu, jadi setiap peserta berhak mendapatkan sertifikat dengan syarat mengerjakan final project dengan baik. Jadi syaratnya tuh sebenarnya kalau sertifikatnya doang tuh bukan ngerjain yang lain atau apa. Syarat sertifikat tuh yang penting kalian ngerjain final project aja sih. Tidak ada syarat minimal partisipasi live session dan tugas. Udah. Next. Nah, kalau tadi misalnya gitu, kan tadi ada sempat minimal nih kalau buat komitmen tuh minimal kehadiran berapa. Nah, kalau minimal kehadiran itu kalau serta kalian di bawah yang ditentukan, kalau memang kalian punya alasan tertentu, kenapa kalian nggak bisa datang, dan bisa ngasih alasan gitu kenapa kalian nggak datang atau segala macam, itu bisa kita rundingin lah, kalian bisa tetap dapat cashback atau enggak. Soalnya yang penting ini yang gue mau berkomitmen sama usaha kalian. Yang penting kalian ada usaha gitu buat dapetin sesuatu tuh. Karena kita mau sama-sama belajar buat berusaha gitu. Nah, form pendaftaran ya. Ini yang dari kemarin, kalau kalian bingung dari kemarin kok nggak ada kegiatan atau apa. Jadi ini sebenarnya jadwal yang ada nantinya. Jadi form yang kemarin itu hanyalah sekadar survei untuk memastikan estimasi jumlah peserta dan minat. Itu sebenarnya kita pendaftaran LNT kemarin itu sebenarnya rada salah sih judul formnya. Harusnya survei minat sih. Jadi form pendaftaran peserta yang sebenarnya itu akan dibuka tanggal 18 sampai 25 September 2020 di saat penutupan trial class webmaster terakhir. Pendaftaran itu terbuka untuk semua member BNPC angkatan B24 sampai B22. Cuman yang B22 mungkin cuma sebagian doang kelasnya beresnya, soalnya kalau B22 tuh mau beberapa ada yang udah mulai sibuk atau gimana, jadi atau makan pergi gitu katanya. Iya, udah ada Jadi yang mau pergi magang soalnya. jadi B22 nanti kalau memang ada B22 yang ikut nanti bakal disusun jadwal khusus buat B22. Bagi yang berminat menjadi staf aktivis atau pengajar, nah ini gue mau jelasin dulu nih. Jadi staf aktivis atau kenapa ditulis aktivis atau pengajar? Karena kita tuh sebenarnya punya dua tipe. Dari yang kita sediain itu, aktivis itu bukan berarti dia jadi pengajar. Aktivis itu bisa contohnya tuh jadi kan kalau kalian tahu BNC itu organisasi ya. Organisasi itu banyak role-nya sendiri gitu, banyak apa sih role bahasa Indonesianya? Banyak job desk-nya mas. Iya. Ya banyak job desk peran gitu. Ya banyak peran gitu. Ada yang jadi bendahara dan kayak gitu. Nah, saat ini tuh webmaster tuh masih membutuhkan staff bukan buat jadi pengajar, tapi buat jadi yang ngebantu administrasi dan lain-lainnya. Kita masih butuh serta pengajar. Nah, kita juga open pengajar buat webmaster atau game making. Formnya juga formnya itu barengan sama form pendaftar peserta, yaitu tanggal 18 sampai 25. Interviewnya itu mulai diadakan mulai tanggal 27 September, dan kalau kan tadi kalau nggak salah gue ada pernah sebut ya, kelasnya sendiri itu baru dimulai November. Kenapa Oktobernya terus ngapain? Jadi di Oktober tuh kita bakal ngelaksanain beberapa webinar. Nah, kenapa sih cuma webinar doang? Kenapa nggak langsung kelas aja? Jadi tuh di Oktober tuh kita bakal ngadain training bootcamp. Jadi selama bedanya tuh beda dari peserta tuh gini. Di training bootcamp ini tuh yang ikut tuh cuma yang jadi calon pengajar doang atau pengajar yang belum bisa. Jadi tenang aja kalau kalian mau daftar jadi pengajar, kalian nggak harus udah bisa kok. Kalian boleh dari nol juga nggak apa-apa. Tapi bedanya gini yang harus kalian tahu. Jadi pengajar tuh nggak segampang jadi peserta. Kalau peserta tuh lumayan santai gitu. Kurang lebih selama 6 bulan atau 5-6 bulan gitu belajarnya. Materi yang sama bakal dikasih juga ke pengajar, tapi kalian bakal harus nyelesain itu dalam waktu 1 bulan di bulan Oktober. 1 bulan bakal kita bootcampin supaya kalian bisa ngajar yang kelas biasanya. Jadi buat jadi pengajar nggak harus bisa, soalnya di sini kelas pengajar tuh buat semuanya. Siapa aja yang mau ngajar atau berminat boleh, tapi kalian harus
tahu aja resiko jadi pengajar tuh ya kalian nanti siap-siap bulan Oktober bakal barengan sama kuliah memang. Tapi untungnya kuliahnya belum terlalu jauh masuknya. Jadi kalian masih bisa sambil ngerjain bootcamp ini. Soalnya bootcamp ini tuh buat ngejar ketinggalan kalian atau belajar dari nol juga sama seberapa materinya sama yang buat peserta, tapi bakal ajarin dari awal selama 1 bulan doang. Jadi kalian harus benar-benar ngejar itu di 1 bulan itu. Bakal dipandu juga sama persis. Sekalian trial juga buat para pengajar bootcamp itu buat trial juga. Nanti metode pengajarannya bagusnya lebih kayak gimana di bootcamp itu juga. Next. Pendaftaran aktivis. Jadi pendaftaran aktivis itu tadi udah diumumin bahwa sama tanggalnya sama peserta. Pendaftaran itu terbuka buat semua member BNCC, pendaftaran aktivis itu. B24 sama B22. Pengecualian buat B22 itu bakal sebagian doang. Kalau aktivis yang dibuka buat selain B22 tuh atau B22 ke atas tuh buat sampai tahun depan. Tapi kalau B22 tergantung situasi kondisi mereka perginya kapan. Soalnya B22 kan nggak bisa full ya. Soalnya mereka udah mulai masuk ke tahap enrichment. Nah, jika kalian ingin menjadi aktivis baik dalam menjadi staf atau pengajar, dan jika masih tetap ingin menjadi peserta, tolong mengisi form pendaftar peserta juga. Jadi maksudnya gimana sih? Kan tadi udah gue bilang, jadi sebelum kalian diterima jadi pengajar atau jadi staf itu, bakal ada yang namanya interview. Nah, di interview ini tuh kita bakal, ya jelas kita harus ngefilter dong siapa aja yang boleh masuk, yang memenuhi kriteria dari kita. Ingat ya, ini yang jadi pengajar nggak harus bisa coding ya. Jadi yang nggak bisa coding juga nggak apa-apa. Yang kita mau interview tuh lebih ke pribadi kalian sendiri. Kalian gimana sih cara nanggapin segala sesuatunya dan lain-lain gitu. Jadi yang kita interview tuh bukan kemampuan kalian ya. Jadi kalian tuh kalau bisa jika masih ingin menjadi peserta, kalau kalian nggak keterima, misalnya kalian daftar jadi pengajar full stack. Tapi kalau kalian misalnya nggak keterima, kalian mau tetap jadi peserta nih, kalian isi dua-duanya, isi form peserta ya, isi form pengajar juga ya. Jadi kalian isi 2 kali di form isi form peserta sama isi form pengajar. Tujuannya apa? Jadi kalau kalian nggak keterima jadi pengajar atau nggak keterima jadi staff, kalian bisa jadi peserta aja. Nah, ini juga ada tambahan lagi nih. Menjadi pengajar di sebuah kelas berarti masih boleh untuk mendaftar jadi peserta di kelas lainnya, baik di game making maupun webmaster. Kan di webmaster kita tuh ada kelas UI UX sama full stack nih. Di game making ada 3 kelas lainnya. Programming, desain, sama satu lagi apa sih? Kan gue lupa. Ya pokoknya ada 3 sama programming. Pokoknya total kelas di LNT itu ada 5. Misal kalau kalian ngedaftar pengajar di full stack, kalian diterima, kalian masih boleh jadi peserta di keempat yang lainnya. Tapi ingat aja ya, kalau kalian jadi daftar kelas, kalian harus tahu resikonya kan. Resikonya itu bakal dikasih tugas tiap minggu. Tapi ingat aja, tenang kok, tugasnya nggak seberat tugas kampus, soalnya kita juga tahu, kan kita juga sama-sama mahasiswa, jadi kita tahu gitu beban mahasiswa itu sampai mana. Jadi kita yang pasti tugas itu bakal diukur supaya pekerjaan tugas itu nggak berat gitu. Nah, apalagi ya? Next day. Jadi thank you udah datang ke rapat ini. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih, next. Jadi ini tuh jadwal yang sebelum jadwal BINUS keluar tuh sebenarnya kita udah bikin jadwal di tanggal 17 sama 18. Kalian bisa cek kalender kalian. Tanggal 17 sama 18 itu Kamis sama Jumat. Nah, Kamis sama Jumat itu kita tuh tadinya kita biasain jam 1 sampai jam 3. Tapi karena kelas mungkin bakal diganti jamnya. Kalian coba Rel tanyain yang gua titip kemarin. Yang mana? Mau jam berapa? Oh iya, jadi kita di sini kan asalnya mau jam 1 sampai jam 3 kan. Nah, karena ada yang kan gue nggak tahu nih kelas-kelasnya jam berapa aja. Jadi kita ada alternatif antara jam 3:30 atau jam 6:30 sore. Nah, kira-kira pada bisa nggak di jam segitu? Atau coba yang berminat untuk masuk
yang di hari Kamis sama hari Jumat ada yang jamnya sore nggak? Coba di chat. Minggu depan. Terus Coba gini kita deh, cek gue dulu. juga mau nanya sekalian Oh deh. iya. Kalian kalau misalnya trial class ini diadain di atas jam 6, di atas jam 5, misal contohnya jam 7 gitu, kan kita nungguin sholat maghrib dulu nih. Jadi misalnya kita open kelasnya mulai 6.30, terus kita mulai kelas jam 7. Berarti kurang lebih kelasnya itu bakal berlangsung sekitar sampai Jam 8.30, 9. jam 9, atau ya kita sih bakal rangkum kalau bisa jangan terlalu berat gitu materinya. Kita bakal ringanin lah. Ya kurang lebih tapi sampai jam 8 berarti. Kalian Jam 7 sampai jam kira-kira 7 jam sampai 8 jam lah. 8 masih mau nggak ikutan kelas kalau jam segitu? Itu Ya, pertanyaan gue. kira-kira mau nggak? Coba dong jawab di chat. Atau di open mic kira-kira mau atau enggak? Mau nggak kalau misalnya jam 7 kelas kalian mau nggak? Oh, Alvin mau cenah. Soalnya Yang nggak bakal seberat kuliah juga sih. Kenapa? Kalau yang nggak mau juga ngomong ya. Kalau yang misalnya ada Kalau ada yang keberatan mau gitu, juga misal, oh kok malamnya kerja gitu, ya nggak apa, ngomong aja di sini. bilang aja. Kita pengen tahu dulu dari semua dari kalian. Sabi, oke. Boleh, cenah. Banyak yang boleh. Terus. Yuk lanjut. Yo, yang lain. Kalau If kalian ada kelas jam 7 malam sampai jam 8-an, kalian masih mau ikut atau enggak? Yang lain terus. Kita butuh ini nih, butuh jawaban yang lumayan banyak soalnya buat ngadain mindahin jadwal. biar make sure semuanya, nggak semua sih, biar make sure sebagian besar bisa aja. Iya. Yuk lanjut. Yang kalau nggak bisa juga ngomong ya. Jadi mau bisa nggak bisa kalian tetap chat. Jadi kalau nggak bisa ngomong tulis gitu. Nggak bisa gitu. Bisa kah? Nggak usah jawab. Yang lain. Ini yang lain AFK atau gimana nih? Halo. Keduaan menjawab. Yang lain. Nggak bisa juga ngomong ya. Atau enggak yang nggak mau ikutan juga, jawablah kalau kalian misalnya yang nggak berminat juga, kalian bantu kasih opini juga. Kalian bisa nggak jam segitu? Nah, jadi kalau kalian tahu trial kelasnya itu dibagi jadi 2 sesuai dengan subkelas kita, yaitu ada full stack sama UX. Ya, UX. Ini tuh kenapa ada dua-duanya ya? Misalnya kalau kalian tertarik sama UI UX, kalian bisa cobain dulu. Jadi sebelum kalian daftar nanti bayar gitu, harus ada komitmen dan lain-lain. Kalian pastiin dulu ini cocok nggak. Nah, kalau di full stack sama di kelas advanced topic ini kita bakal kasih detailnya nih. Nanti kalian bakal belajar apa dan pastiin dulu. Jadi buat pastiin kalian cocok benar-benar, baru kalian daftar gitu. Boleh ikutan dua-duanya juga. Yang kan tujuan dari trial kelas ini kan coba-coba ya, biar kalian tahu dulu. Misalnya kalian tahu ternyata tertarik sama UI UX gitu kan. Kadang-kadang tuh banyak orang programmer yang tiba-tiba keracunan UI UX, tiba-tiba ada UI, pasti. Jadi kalian misalnya mau nyoba gitu, penasaran gitu, ikut aja gitu. Biar kalian nanti tahu dulu gitu. Kalau misalnya sekarang dari sekarang udah tahu nih mau kemana, ya udah nggak apa, salah satunya juga boleh. Coba kalau saya masih belum kebayang, pengen ikut dua-duanya biar tahu gitu, ya udah dua-duanya juga nggak apa. Kamis sampai Jumat minggu depan. Trial kelas ikutan semuanya juga nggak apa-apa. Sama ini gue mau ngasih tahu lagi bahwa besok juga ada trial kelas yang webmaster. Kalian yang udah ikutan hari ini nggak usah ikutan yang besok, soalnya yang besok tuh isinya tuh sama persis sama yang hari ini. Kenapa 2 kali? Kita tuh pengen mastiin banyak yang bisa ikutan. Jadi lebih tepatnya ada kesempatan kedua lah, sesi kedua buat yang nggak bisa hari ini. Betul. Jadi buat yang hari ini udah datang, thank you. Dan besok sebenarnya besok kalau mau ikutan lagi juga nggak apa-apa, tapi isinya bakal sama aja isinya. Isinya sama aja, yang besok itu sama aja. Cuman ini mah buat yang lain yang nggak bisa hari ini gitu. Kurang lebih sih itu sih. Mungkin buat yang hari ini
Mungkin yang buat hari ini tadi di awal datang, terus di tengah-tengah nggak ada gitu. Terus di tengah-tengah misal harus kemana gitu, terus besok ikut lagi ya nggak apa, boleh. Kalau mau nanya besok juga boleh. Sebenarnya nanya nggak harus di sini sih, bisa di lain juga. Tapi sekarang kita open pertanyaan dulu deh. Sekarang sesi Q&A deh. Ada yang mau nanya dulu nggak dari materi yang udah dikasih tahu sama, atau misalnya masih ada yang kurang jelas atau apa gitu? Itu kan di sesi pertanyaan. Atau ada yang masih ini nggak, masih apa namanya? Masih bingung-bingung nggak soal yang ini, yang aktivis, pengajar, apalah. Ini mumpung kalian bisa nanya nih. Lebih enak biasa kalau menjelasin pas lagi session kayak gini tuh. Berarti kita bakal bahas komentar. Hah? Ya. Hah? Kan front end back end juga kali. Gila, bahasnya terlalu kan berat ya. Bapak Paulus. Aduh. Nggak. Jadi gini, kalau computer security kan udah masuknya beda lagi ya. Karena Beda-beda. kan ini kan kita kelasnya tuh full stack sama UI UX. Full stack itu kan isinya back end sama front end. Jadi computer security nggak ikut-ikutan deh. Kita nggak sampai DevOps. Kejauhan Beda. keluar DevOps. Kan kita topiknya full stack. Tergantung full stack. Nggak DevOps. Kecuali Anda mau mengajarkan ini AWS gitu, boleh. Ya boleh, nggak apa-apa kok. Tapi full stack sih intinya sih sebenarnya DevOps tuh optional ya sebenarnya. Sumpah itu bohong banget. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Oh ini master Rel. Jago dia. Ini suhu Suhu. BRCC. Kemarin dia bikin yang apa, yang tugas besar HCI dia bikin pakai Vue.js. Jangan nyebar hoax, nggak boleh. Gue yang lihat Vue kayak, what ini apa gitu. Dia HCI dibikin loh pakai Vue.js. Oh gitu. Iya. Yang lain ada yang masih bingung atau gimana gitu? Sebenarnya kalian juga bisa nanya sih, masih nggak ngerti langsung tanya aja di grup besar juga boleh. Kayak ada beberapa juga kan yang nanya di situ ya. Ini mah malah bercanda semua ya. Kalau nggak ada lagi sih, oh ya ini jadi sama gue juga mau ngomong lagi buat yang tahun lalu udah pernah ikut. Ini mah kalian nggak apa-apa ikut lagi soalnya bahannya kita agak beda. Bahan yang mungkin ada beberapa bahan yang mirip sama yang tahun lalu, tapi kita bakal persingkat lagi soalnya ada beberapa yang memang pokoknya udah di packing dengan baik lah istilahnya. Jadi jauh lebih baik daripada yang kemarin lah intinya. Sama kali ini udah pasti bahannya, udah pasti ada. Karena kita bakal tiap minggu. Itu sih. Gue mau nanya dong. Kan boleh. Yang back end tuh kan nanti Laravel tuh, yang ininya frameworknya. Kalau yang front end bakal diajar apa? Enggak, ini kan jadi dikasihnya kita nggak bakal split kelas, kayak nggak bakal ada kelas full stack, nggak bakal ada kelas backend, tapi langsung full stack sepaket gitu. Jadi ya si front-end-nya gitu aja, front-end cuma vanilla JS doang. Oh iya, oke. Jadi kayak ya main Blade biasalah gitu. Front-end-nya nggak bakal jauh-jauh banget kok, front-end-nya ya asal lebih tepatnya yang penting bisa front-end tuh. Soalnya kita bakal belajar tuh biar bisa bikin satu aplikasi secara utuh gitu. Intinya sih itu. Biar nggak jadinya setengah jalan doang kayak di HCI gitu. Udah aja cuma bisa bikin tampilan tapi nggak jadi apa-apa gitu, cuma tampilannya. Udah gitu. Iya. Jadi kita mah ya biar bisa peserta tuh supaya bisa bikin sampai beres gitu. Tahu kurang lebihnya tuh dari awal sampai akhir tuh
gimana gitu. Tujuannya sih itu. Kalau yang belum tahu tujuan kenapa kita ngasih materinya tuh langsung full stack itu kenapa? Supaya jadi nggak terlalu berat juga dan nggak terlalu deep ke satu juga dan kalian bisa langsung ngasihin sesuatu gitu. Dan kalian bisa pakai buat internship juga sih sebenarnya. Materi ini tuh udah cukup sampai buat internship udah cukup gitu. Kalian udah beres di sini internship langsung juga bisa sebenarnya. Gitu. Ada yang mau nanya nggak? Sebenarnya kurang lebih udah sih segitu aja. Sekali lagi gue mau ngucapin thank you yang udah datang. Kalau mau ada yang mau nanya silahkan. Sampai ya see you at next trial class. Udah sih gitu aja yang gue mau. Kita masih ada sampai 45 open pertanyaan. Tapi kalau nggak mau bertanya juga boleh langsung keluar juga nggak apa-apa kalau udah beres juga. Ya udah boleh ya. Jadi ya thank you semuanya. Saya bakal ada di sini sampai 45. Kita sini masih nyantai-nyantai kok. Masih lu mau nanya-nanya boleh. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Musik biar makin santai. Atau misalnya ada yang punya saran juga nggak apa-apa gitu. Kalian mau ngeceh apa gitu. Mau request materi apa gitu nggak apa-apa. Silahkan. Boleh. Klik PWA, ini mah mintanya yang advance, Yang ngajarnya Paulus ya. Request PWA dong, oke. Paulus ngajar. Kebetulan kita kan kurang sumber daya manusianya nih. Jadi ya boleh nih kita buka kesempatan untuk Bapak Paulus untuk mengajar. Bapak Paulus untuk mengajarkan. Boleh. Terima kasih. Saya tidak bisa apa-apa. HCI cuma nama, Kak. Bohong sekali. Baru saja terus. Enggak. Beneran HCI gue cuma numpang nama kok. Masa? Numpang nama karena sibuk sama kerjaan yang asli. Wah, enggak, Kak. Saya pengangguran, Kak. Walah. Saya kerjaan cuma main doang, Kak. Udah bego coding. Mainnya main coding tapi main coding kerjaan ya. Anjir, enggak lah, gila. Iyalah. Perlu diajarin gue juga nggak? Hah? Goleng. Perlu. Goleng. Siapa yang mau ngajar? Han. Rame nih goleng. Ajarin Nux dong. Nggak bisa aku. Nggak ngerti. Tidak, I'm going to record myself a video. So you ask the students to do this, they're going to record themselves a video, and they got